Saudara sekalian, selamat bertemu lagi di dalam pembahasan di dalam seri dasar-dasar iman Kristen. Hari ini kita bagian yang ketiga. Topiknya adalah mengenai kebobrokan total atau disebut juga total depravity dan juga kehendak bebas atau sering disebutkan free will. Ini topik-topik yang sering membuat salah pengertian di antara kita sesama orang Kristen. Nah, sesudah sesi yang lalu, sesi 2, walaupun saya tidak tuliskan di sana sesi 2, yaitu mengenai dosa dan akibat-akibatnya sebagai lanjutan daripada sesi yang pertama mengenai dosa. Jadi pada sesi yang kedua yang lalu kita sudah bicara mengenai akibat daripada dosa, yaitu keserakahan manusia yang mendatangkan penderitaan. Ya, keserakahan akan harta mendatangkan kemiskinan bagi orang-orang yang tidak mampu, orang kaya makin kaya, orang miskin makin tidak mampu. Keserakahan mengenai kuasa mengakibatkan juga peperangan. Semua mendatangkan penderitaan bagi orang-orang lain di dunia ini. Hari ini kita bicara mengenai akibat dosa lagi, yaitu mengenai kebobrokan manusia. Mari kita lihat di dalam Kejadian 6, ya, sesudah manusia jatuh dalam dosa, kemudian ada kejadian pembunuhan pertama, yaitu Kain membunuh adiknya Habel, dan kemudian nanti keturunan Kain juga ada membunuh keturunan atau manusia-manusia lain. Dan kemudian di dalam pasal 6, maka ini zamannya Nuh, maka pada saat itu manusia sudah dipenuhi dengan orang-orang yang berdosa, ya, karena kejahatan manusia disebutkan di dalam Kejadian 6 ayat 5 ini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini perhatikan yang di kotak merah, kata-kata ini sangat dramatis dan ini bukan dibuat-buat, tetapi kata Alkitab sendiri bahwa di hadapan mata Tuhan kejahatan manusia pada waktu itu sudah besar, sangat serius. Ya, besar itu artinya sangat serius. Ya, kemudian dikatakan bahwa segala itu artinya semua. Ya, semuanya, tidak ada satupun di dalam hatinya itu yang yang tidak jahat. Semua itu, segala itu semua, kecenderungan ini berbicara ke arah hatinya. Kecenderungannya kemana? Karena ini nanti ada hubungannya bahwa manusia yang berdosa, kecenderungan hatinya itu selalu adalah berbuat dosa. Makanya manusia yang di dalam kehendak bebasnya, di dalam keputusannya itu cenderung arahnya itu arah memang berdosa. Ada perkataan lagi selalu itu apa? Setiap saat. Jadi kalau di sini skop ruang, skop isi daripada hati manusia ini di sini adalah skop waktu. Jadi hati manusia itu, kecenderungannya hati itu selalu setiap saat itu kejahatan semata-mata. Nah, ditekankan lagi kata segala di sini dengan semata-mata, itu artinya apa? Tidak ada yang lain. Jadi manusia di mata Allah itu setiap pikiran, setiap perasaan, setiap keinginan, kehendaknya itu semuanya cenderungnya adalah kejahatan semata. Ya, ini di hadapan Allah yang kudus manusia penuh dengan dosa dan kejahatan. Tidak satu aspek pun di dalam manusia, baik pikiran, kehendak, hatinya, kecenderungannya, perbuatannya itu yang baik dan benar. Semuanya dan setiap saat. Nah, perhatian kata-kata ini, renungkan, nanti akan mengerti bahwa manusia sesudah jatuh dalam dosa, hatinya itu jahat. Makanya Salomo mengatakan hati ini sangat licik, siapakah yang tahu kejahatannya. Nah, kemudian di dalam Roma 3 yang mengutip juga Mazmur, Paulus menuliskan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang benar. Mungkin orang mengatakan, wah, orang itu orang benar ini karena aneh. Tapi di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada seorang pun yang berakal budi, ya. Yang benar itu membicarakan mengenai konsep dia mengenai apa yang benar. Berakal budi itu berbicara mengenai pikiran. Jadi pikiran orang itu tidak ada juga yang mencari Allah. Bahkan
pikiran, perasaan, kecenderungan hatinya kemudian dituangkan ke dalam perbuatan dan tidak ada suatu pun perbuatan yang baik. Jadi di sini dikatakan bahwa kehendak manusia itu ditawan oleh dosa, ya, dan tidak sanggup untuk berpikir, berkehendak dan berbuat yang baik dan benar, ya. Tentu ini adalah sesuai standar Allah atau pandangan Allah. Mungkin kita mengatakan, masa orang berdosa aja bisa mereka tahu yang benar, bagaimana membedakan antara apakah mau menolong orang atau membiarkan orang. Itu manusia kan, masa tidak ada yang baik? Oh, tentu saja ada, tetapi di benchmarkkan atau dibandingkan dengan standar Allah, maka manusia itu tidak ada satupun yang berpikir, tidak ada yang benar, tidak ada yang berpikir baik, berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, dan tidak ada yang berbuat baik. Ya, nah ini di dalam ini dah menggambarkan mengenai kebobrokan manusia. Di dalam istilah teologi disebut yang pertama ini, di hadapan Allah yang kudus manusia penuh dengan dosa dan kejahatan, tidak satu aspek pun di dalamnya, baik itu pikiran, hatinya, kecenderungan hatinya, will-nya, itu tidak ada satupun yang benar. Itu yang disebut total depravity, ya. Dan kemudian yang kedua, kehendak manusia karena ditawan dengan dosa dan tidak sanggup untuk berpikir, berkehendak dan berbuat yang baik dan benar, maka ini disebut total inability, atau disebutkan juga moral inability, karena ini secara moral. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, kita ingat waktu kita mengatakan, masa tidak ada orang yang benar, masa tidak ada orang yang berpikir baik dan sebagainya, kita melihat, ingat ilustrasi ini, ya. Pada ilustrasi yang lalu kita gambarkan bahwa kalau kita melatih seekor anjing, biasanya anjing ras itu untuk duduk atau sit, ya, maka kita akan mengatakan good boy. Begitu juga nanti waktu stay, tinggal di tempat, dia melakukan, maka kita akan good boy atau good girl kalau anjing betina. Nah, bagi anjing, maka pernyataan good itu adalah kalau dia bisa mematuhi perintah-perintah simpel itu. Tetapi kalau anak kita, standarnya dipakai untuk anak kita kita katakan sangat baik kalau dia bisa mematuhi dua itu, duduk atau stay, maka itu tidak masuk di akal. Karena apa? Standar manusia berbeda dengan standar anjing. Begitu juga dengan kita. Kita mengatakan seseorang itu baik dan benar, ya, dan tidak bisa melihat perilakunya. Kalau dari luar memang baik dan sebagainya. Bahkan pikirannya, tutur katanya baik, tetapi di hadapan Allah tidak memenuhi standar Allah. Maka yang dikatakan Alkitab ini adalah mengenai standar Allah. Menurut standar Allah, setiap orang itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan kecenderungan hatinya, pikirannya, itu semuanya adalah dosa. Ini yang disebut total depravity dan juga total inability, ketidakmampuan seseorang untuk berbuat, berkehendak, dan juga memilih yang benar. Nah, kalau disebutkan kebobrokan total, bukan berarti manusia itu sudah sejahat-jahatnya. Ini sama seperti ilustrasi air di dalam gelas. Jadi disebutkan total depravity itu artinya walaupun di sini ada yang sedikit tintanya biru sedikit, sini makin pekat sampai di sini pekat sekali, bukan berarti manusia total depravity itu ini tidak. Manusia total depravity itu hanya menggambarkan bahwa setiap sisi, setiap segi dari hidupnya, pikirannya, hatinya, kehendaknya, dan juga perilakunya itu sudah dimasuki oleh dosa. Ada yang orang baik, inilah orang baik, mungkin dosanya tipis saja. Tetapi ada orang yang dosanya makin pekat. Itulah artinya total depravity, bukan berarti manusia itu menjadi paling jahat, sejahat-jahatnya tidak. Manusia bisa memiliki kebaikan, tetapi tetap aja menurut standar Allah ini adalah sesuatu celah atau noda. Itulah yang disebut total depravity, yaitu segala aspek kehidupan kita mulai dari pikiran, hati, kehendak, dan perbuatannya itu sudah ditawan atau dimotivasi oleh dosa. Nah, sekarang secara khusus kita akan berbicara mengenai kehendak bebas free will. Nah, ini banyak sekali di dalam
grup-grup WA yang saya ikuti banyak sekali perdebatan usir karena tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan free will ini. Sebagian orang mengatakan, masa manusia tidak memiliki free will? Padahal kan kita ini secara kehidupan sehari-hari kita bisa memilih, kita mau memilih mau pakai kendaraan motor atau mau pakai angkot atau pakai mobil, atau kita pergi ke suatu tempat mau pakai sendal atau pakai sepatu, atau kalau kita mau sarapan apakah mie goreng atau soto dan sebagainya. Masa nggak ada? Bukan itu free will atau kehendak bebas yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Perdebatan mengenai free will, kehendak bebas ini selalu dihubungkan dengan perdebatan mengenai keselamatan, kehendak bebas, free will dalam keselamatan. Nah, ini kontroversi mengenai kehendak bebas dalam keselamatan ini sudah lama, sebenarnya mulai dari abad pertama dan seterusnya. Tetapi kita hanya akan melihat mulai dari abad kelima karena ini kontroversinya ini sangat seru, sehingga nantinya ini akan menentukan garis atau konsep doktrin mengenai keselamatan di dalam gereja-gereja. Gereja-gereja sekarang itu secara doktrin keselamatan itu sebenarnya terbagi atas dua saja, ya. Ini Pelagius ini adalah seorang rahib dan dia percaya bahwa kehendak bebas manusia itu benar-benar bebas. Ya, dia bisa memilih, dia bisa beriman kepada Kristus secara free, dan bahkan dia bisa mengatakan dengan kemampuan kehendak bebas, manusia bisa hidup kudus. Dan dia mengatakan bahwa di dalam dunia ini masih banyak orang yang bisa hidup kudus seperti Kristus, bukan hanya Kristus. Nah, jadi menurut Pelagius bahwa kehendak bebas manusia itu adalah memiliki kemampuan total untuk mengerti Allah, percaya kepada Allah, dan juga untuk mempertahankan imannya. Jadi keselamatan itu datang dari iman, itu datang dari kehendak bebasnya, kemampuan kehendak bebas itu. Nah, hal ini ditentang gereja pada waktu itu, gereja Katolik yang dipimpin dengan Saint Agustinus. Saint Agustinus ini mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas seperti konsepnya Pelagius, tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Hal ini sebenarnya sudah merupakan konsep yang diturunkan oleh Paulus di dalam Roma, disebutkan jikalau kamu adalah hamba dosa, dan hamba itu hanya bisa mengikuti tuannya. Begitu juga Paulus itu sebenarnya mendapatkan atau menguraikan konsepnya dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu Tuhan Yesus berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, orang Yahudi mengatakan, Bapa kami adalah Abraham, kami orang merdeka. Mengapa kamu katakan bahwa kami adalah hamba? Dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu berbuat dosa, maka kamu adalah hamba dosa. Jadi di dalam perdebatan free will ini kita harus melihat, kita bisa membagikan di sini bahwa satu sisi sebelah kiri ini percaya bahwa manusia dan kekuatannya sendiri bisa hidup suci dan bisa mendapatkan keselamatan. Nah, di sebelah kanan itu adalah orang-orang besar, para reformator. Ini adalah reformator abad 5, ini adalah reformator abad yang ke-16. Itu umumnya adalah orang-orang yang menyadari bahwa dia orang berdosa. Karena itu dia mengatakan, dengan kemampuanku aku tidak bisa memiliki iman, hanya oleh Allah saja. Dan itu didukung dengan penjelasan Alkitab yang holistik, ya, yang menyeluruh. Nah, kemudian nanti di abad 16 konsep Pelagius ini kemudian itu sudah dinyatakan salah di dalam konsili Kartage, dan kemudian Pelagius sendiri dinyatakan sesat di dalam konsili Efesus tahun 432. Nah, kemudian abad 16 konsep ini rupanya selama sekitar 1000 tahun, hampir 1000 tahun ya. 1000 tahun lebih rupanya sudah bergeser, ya, yang tadinya dikutuk oleh gereja, tetapi kemudian gereja tanpa sadar sudah mengadopsi hal ini, sehingga pada abad ke-16 ini Erasmus, seorang teolog tapi yang humanis, yang sangat dipengaruhi dengan pemikiran humanis, itu juga
menyebutkan bahwa manusia itu walaupun dia tidak memiliki kebebasan penuh sepenuhnya, tetapi keselamatan itu sebagai hasil, atau iman untuk keselamatan itu sebagai hasil dari kekuatan kehendak bebasnya sendiri. Dan hal ini ditentang oleh Martin Luther. Ya, Martin Luther di dalam bukunya yang terkenal On the Bondage of the Will, mengenai perhambaan daripada kehendak bebas itu, dia menyatakan, oh tidak, manusia sudah diikat, sudah menjadi hamba dosa, sehingga tidak memiliki kehendak bebas, tidak memiliki kemampuan untuk percaya jikalau tidak diberikan anugerah oleh Allah. Jadi kita lihat nanti di sini bahwa sebelah kiri ini adalah sama-sama orang yang merasa mereka adalah orang-orang yang mampu dengan kekuatannya sendiri, mampu untuk hidup suci, ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa latar belakang mereka adalah orang-orang yang pertama itu mereka menyadari bahwa mereka orang berdosa, baru mereka menemukan mengenai konsep-konsep keselamatan dalam Alkitab. Jadi memang kita lihat di sini bahwa kalau seseorang merasa bahwa dirinya mampu, tidak berdosa atau mampu untuk beriman, dan keselamatan itu akibat imannya sendiri, maka dia mengatakan bahwa saya berperan di dalam keselamatan saya. Tetapi orang-orang berdosa yang mengetahui dirinya orang berdosa kemudian mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah, kemudian mengatakan bahwa tanpa anugerah Allah maka aku tidak mungkin beriman. Nah, inilah perbedaan mengenai konsep kehendak bebas. Yang di sini mengatakan kehendak bebasnya sanggup untuk menghasilkan iman yang menyelamatkan. Di sini dikatakan kehendak bebas sudah dirasuk, sudah ditawan oleh dosa, karena itu hanya oleh anugerah Allah saja maka aku bisa memiliki iman untuk percaya kepada Kristus. Nah, nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi. Nah, ini yang abad 16 tadi, ya. Di sini Martin Luther membuat satu tulisan buku yang dikenal yang disebutkan On the Bondage of the Will. Sebenarnya ini merupakan reaksi terhadap tulisan daripada On Free Will yang dituliskan oleh Desiderius Erasmus dari Rotterdam. Ya, beliau ini adalah seorang filsuf, teolog, dan juga humanis. Ya, sementara Martin Luther adalah seorang profesor teologi. Ya, nanti kita lihat perbedaan-perbedaan ini. Jadi teologi humanisme atau teologi Kristen yang dipengaruhi oleh humanisme itu berbeda dengan teologi reformasi yang dianut oleh para reformator. Baik itu reformator abad ke-5 seperti Agustinus maupun reformator abad ke-16 seperti Luther, Calvin, Zwingli, dan sebagainya. Ya. Mari kita lihat cara berpikirnya teologi humanisme. Nah, menurut humanisme, kehendak bebas adalah kemampuan mental seseorang untuk memilih suatu tindakan dengan bebas tanpa pengaruh apapun. Artinya kebebasan itu adalah benar-benar terlepas dari pengaruh. Betul-betul bebas. Jadi manusia itu bebas untuk memilih Allah, bebas untuk mematuhi Allah, dan bebas untuk tidak mematuhi Allah, bebas untuk berbuat dosa. Itulah konsep mengenai teologi humanisme ini. Sehingga konsep selanjutnya yang dibangun di atas ini adalah manusia memiliki kecenderungan pikiran dan hati yang netral sehingga dapat mengambil keputusan apa saja termasuk kemampuan untuk mencari dan percaya kepada Allah dan Kristus. Jadi manusia bisa mengenal Allah dan Kristus dan percaya kepadanya, beriman kepadanya. Imannya itu bisa dihasilkan dari kemampuan dari kehendak bebasnya sendiri, ya. Jadi di sini iman kepada Kristus timbul dari kemampuan kehendak bebasnya sendiri. Seseorang memiliki kemampuan untuk dapat percaya kepada Allah dengan kebebasan kehendaknya sendiri. Jadi kemampuan, bukan hanya dia mengerti, bisa merespon dengan kehendaknya sendiri, tetapi iman kepada Kristus itu adalah berdasarkan kemampuan kehendaknya sendiri. Ya, jadi karena itulah maka keselamatan tergantung kepada manusia, karena kita diselamatkan melalui iman. Jadi kalau ada iman kepada Kristus, maka kita diselamatkan. Sementara imannya itu tergantung pada kekuatan kehendak bebasnya sendiri. Jadi keselamatan itu memang tergantung pada manusia, yaitu apakah dia bisa percaya atau tidak. Nah, karena keselamatan
tergantung pada manusia dan kekuatan free will-nya, sehingga iman itu bisa hilang karena manusia bisa tidak percaya lagi. Itu yang disebutkan murtad seperti Yudas. Jadi konsepnya bahwa keselamatan sejati bisa hilang karena tergantung kepada imannya. Sementara imannya itu tergantung kepada free will, kehendak bebasnya, kekuatan kehendak bebasnya. Kalau dia tidak kuat memegang imannya, maka keselamatannya bisa hilang, bisa murtad. Ya. Nah, kita lihat sementara di sisi lain adalah teologi para reformator disebutkan bahwa kehendak bebas, ya misalnya Jonathan Edwards ini salah satu orang Protestan, pemimpin Protestan yang mengatakan kehendak bebas selalu dipengaruhi oleh kecenderungan pikiran dan kecenderungan hati yang paling kuat pada saat mengambil pilihan. Jadi pada saat misalnya contohnya kalau kita memasuki ruangan acara, nah kita mau memilih tempat duduk itu pasti ada kecenderungan. Pertimbangan kita misalnya, kalau saya di depan saya bisa lebih kelihatan, lebih melihat slide-nya atau bisa lebih mendengar pembicaranya. Tetapi kalau di depan malu karena sudah terlambat. Nah, baiklah saya di sini saja karena dari sini masih jelas dan tidak malu. Nah, jadi kecenderungannya itu bukan kecenderungan yang paling kuat pada saat mengambil keputusan itu, ya adalah supaya dia tidak malu, tetapi masih bisa melihat. Ya, itu adalah jadi kehendak bebas itu sebenarnya dipengaruhi oleh kecenderungan pikiran dan kecenderungan hati. Tidak, dia kehendak bebas tidak datang begitu saja, enggak. Pasti dari pikiran dan juga dari hati. Ya, nah sementara itu kecenderungan dan pikiran manusia yang itu sudah berada di bawah tawanan dosa. Ya, misalnya Roma 6 ayat 16, Paulus mengatakan bahwa seorang hamba hanya mengikuti tuannya saja. Kamu sudah hamba dosa, maka keinginan kecenderungan hatimu adalah dosa saja. Ya, karena itu di dalam Roma 3 ayat 10 dan sampai 12 sebelumnya Paulus sudah mengatakan bahwa di hadapan Allah tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah, dan tidak seorang pun yang berbuat baik. Kalau kehendak bebas ini tidak dipengaruhi oleh pikiran yang berdosa, tidak berada di bawah hamba dosa, maka pastilah ada salah satu orang manusia yang benar dan juga yang baik dan juga mencari Allah. Tetapi ternyata di hadapan Allah tidak seorang pun yang benar atau berakal budi atau mencari Allah atau berbuat baik. Karena apa? Hatinya sudah ditawan oleh dosa. Ya. Jadi konsekuensinya iman kepada Kristus hanya dapat timbul karena Allah yang mengaruniakannya. Ini sesuatu statement yang penting di dalam Yohanes pasal 6 itu diulangi oleh Tuhan Yesus 2 kali, ayat 44 dan 65. Dikatakan di situ, sesungguhnya aku berkata kepadamu, seseorang tidak dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi tidak seorang pun bisa beriman kepada Kristus kalau Allah tidak mengaruniakan iman untuk menariknya kepada Kristus. Jadi kehendak bebas manusia tidak memiliki kemampuan untuk beriman kepada Kristus, hanya anugerah Allah. Karena itu di dalam teologi reformasi, doktrin keselamatannya atau soteriologinya adalah keselamatan tergantung kepada anugerah Allah sepenuhnya, semata. Tidak ada kerjasama dengan manusia, hanya tergantung kepada anugerah Allah semata. Itu yang disebutkan dengan sola gratia. Nah, konsekuensinya karena iman seorang adalah anugerah Allah, maka imannya akan dijaga oleh Allah sendiri. Seperti Petrus, ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan bahwa harta kita tersimpan ya di sorga itu dijaga oleh Allah. Itu disebutkan karena imanmu, bukan karena. Di situ karena itu adalah dia. Bacanya dia itu selalu melalui imanmu. Jadi artinya Allah menjaga keselamatan seseorang dengan menjaga imannya. Itu pengalaman Petrus sendiri. Petrus dan Yudas sama-sama menyangkal Tuhan. Petrus lebih parah lagi mungkin karena kata-katanya mengutuk sampai 3 kali. Tetapi kenapa Petrus bisa bertobat? Karena imannya dijaga.
oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Itulah salah satu aspek bahwa keselamatan kita kekal karena Allah sendiri yang menjaga. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 mengatakan mengenai domba-domba sejati. Kemudian nanti ayat 28 mengatakan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Kenapa? Kemudian di ayat 29 dikatakan Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar pada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Hanya kalau ada orang yang lebih kuat daripada Allah mengambil kita dari tangan Allah, maka keselamatan bisa hilang. Tapi di sini adalah jaminan bahwa keselamatan kita kekal. Banyak lagi konsep-konsep yang lain. Jadi konsep kehendak bebas yang berbeda menyebabkan teologi keselamatan yang berbeda. Ya, tentu saja kita memakai atau mempercayai teologi reformasi, karena di sini terlihat bahwa mereka adalah manusia-manusia yang sudah dipakai Tuhan untuk memperbaiki teologi-teologi yang salah. Ya, ini adalah teologi yang konsisten di dalam seluruh Alkitab, bahwa kehendak bebas manusia tidak benar-benar bebas karena dia sudah terikat oleh dosa. Karena itu kita hanya bisa percaya, beriman dengan anugerah Allah saja. Nah, jadi konsep kalau secara ini perbedaannya adalah gini. Kehendak bebas menurut teologi humanisme adalah bebas dan mampu untuk melakukan apa saja, termasuk percaya kepada Kristus. Tetapi teologi reformasi mengenai kehendak bebas bahwa kehendak manusia sejak jatuh dalam dosa, maka dia tertawan dengan dosa dan tidak berdaya. Dia hanya bisa mengikuti hamba tuannya, yaitu berbuat dosa. Dia tidak bisa memilih Allah, tidak bisa percaya kepada Allah. Hanya anugerah saja yang memampukan mereka untuk percaya. Nah, ini perbedaan mengenai teologi humanisme dan teologi reformasi. Kita melihat tadi orang-orang tokoh-tokohnya sebelah kiri, dan ini tokoh-tokoh reformasi sebelah kanan. Nah, kalau apa itu kehendak bebas yang berhubungan dengan keselamatan? Jadi sekali lagi bahwa kehendak bebas yang dibicarakan selalu didiskusikan itu akan salah kalau kita tidak mengerti hubungannya, bahwa kehendak bebas itu hubungannya adalah dengan iman dan keselamatan. Bukan kehendak bebas mau memilih makan apa, memilih apa. Tentu saja manusia bebas untuk melakukan itu. Tetapi kalau sudah melalui mengenai kehendak bebas untuk memilih, mengenal Allah, memilih Allah, kita tidak punya kemampuan karena kita sudah tertawan oleh dosa. Ya, waktu Tuhan Yesus berdiskusi dengan orang-orang Yahudi di sini, mengatakan bahwa kamu akan merdeka kalau kebenaran itu akan kamu percaya kepadaku, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu mereka komplain, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Mereka tidak tahu bahwa yang Tuhan Yesus mengatakan di sini adalah mereka itu tidak merdeka karena mereka menjadi hamba dosa. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, hamba dosa. Hamba dosa itu artinya nanti dijelaskan di Paulus di sini bahwa hamba itu hanya bisa mengikuti atau menuruti keinginan tuannya. Roma 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa bila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Ya, hamba harus mentaati tuannya. Begitu juga yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kalau kita hamba dosa, maka kita hanya mentaati Tuhan kita saja, dosa. Makanya sebelum seorang dimerdekakan oleh Kristus, maka kecenderungan hatinya adalah hanya kepada dosa saja. Nah, di dalam Efesus pasal 2 yang terkenal mengenai keselamatan, kita sudah jelas di sana bahwa kata-kata yang dipilih oleh Paulus untuk menggambarkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu kata-kata yang memang tidak abu-abu. Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati, tidak memiliki respon apapun terhadap hal-hal di luarnya. Mati terhadap kebenaran Allah.
mati terhadap pengenalan akan Allah, mati terhadap apalagi untuk bisa percaya kepada Allah. Tetapi Allah yang kaya rahmatnya, karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan. Jadi pakai mati dan menghidupkan. Begitu juga nanti di sini mati dan membangkitkan. Jadi metafora yang dipakai oleh Paulus, saat kita masih di dalam dosa, maka kita seperti orang mati, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki vitalitas, tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan apa saja, untuk mengenal Allah, untuk melakukan yang baik, juga untuk percaya kepada Kristus. Nah, inilah di dalam teologi Protestan, teologi kita reformasi disebut total inability, atau Saint Augustinus, tokoh reformator abad ke-5, mengatakan moral inability. Jadi secara moral kita tidak sanggup untuk percaya kepada Kristus, kita tidak sanggup untuk mendapatkan mengetahui yang benar, kita tidak sanggup untuk berbuat baik. Inilah yang disebut moral inability. Jadi kehendak bebas yang dimaksud itu tidak benar bebas kalau menyangkut mengenai moral, karena dia sudah ditawan oleh dosa. Itu yang dimaksudkan mengenai kehendak bebas yang tertawan, itu moral inability. Nah, jadi manusia dalam keadaan berdosa tidak mampu. Ini perhatikan kata mampu ya, untuk mengenal, mencari maupun mencari. Tidak, untuk mengenal, mencari dan percaya kepada Allah. Maaf ini ya. Tidak mampu, perhatikan tidak mampu. Ini masalah kemampuan, bukan masalah tidak tahu mau memilih apa ini. Tidak, tapi lebih kepada tidak mampu. Perhatikan perkataan Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 44. Waktu ini adalah diskursus Kristus dengan orang-orang Yahudi yang sudah mengikut dia dalam mujizat pemberian makan 5.000 orang. Mereka datang, tapi Tuhan Yesus katakan, kamu datang hanya untuk mencari makanan, tapi kamu tidak bisa percaya. Karena apa? Tuhan Yesus katakan gini, tidak seorang pun yang dapat datang, perhatikan ya, dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya apa? Orang-orang Yahudi itu walaupun sudah ada mujizat yang besar dan sebagainya, tetap mereka tidak percaya. Karena apa? Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku, atau sanggup beriman kepadanya, atau dapat mampu untuk datang atau mampu untuk beriman kepadanya kalau ia tidak ditarik oleh Bapa, tidak diberikan anugerah, tidak diberikan iman oleh Bapa yang mengutus aku. Nah, kemudian dalam diskursus yang panjang itu, kemudian Tuhan Yesus mengulangi lagi, menyimpulkan, karena itu dia berkata, sebab itu, ini di atasnya itu banyak argumennya. Apapun argumentasinya, kamu tidak akan bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu. Jadi iman yang menyelamatkan, iman sesungguhnya yang membuat kita selamat, itu hanya datang oleh anugerah Allah. Tidak ada seorang pun dapat datang atau sanggup datang. Mari kita lihat apa artinya, apa sebenarnya kata yang dipakai dengan dapat di sini. Nah, dapat di sini dua-duanya itu memakai dunamai. Ya, dunamai itu artinya di sini adalah to be able, ya, bisa atau sanggup. Tidak seorang pun yang sanggup datang kepadaku kalau tidak ditarik ini. Dengan kehendak bebasnya tidak bisa. Nggak bisa. Itu hanya iman semu. Makanya banyak keselamatan semu. Kekristenan semu juga. Dan juga di sini disebutkan atau possible. Artinya apa? Jadi tidak seorang pun yang mungkin datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Allah. Jadi tidak mungkin. Dengan kehendak bebas, dengan kemampuannya sendiri, dengan kekuatan will-nya sendiri, tidak mungkin seorang bisa datang kepadanya. Karena apa? Tidak dapat, tidak mampu. Karena dia sudah ditawan oleh dosa. Nah, jadi dalam keadaan yang berdosa, maka manusia hanya dapat percaya kepada Kristus jika Allah memberi iman kepadanya. Karena itu keselamatan di dalam teologi reformasi, teologi Protestan itu dimulai oleh Allah dengan memberikan iman kepada seseorang sehingga iman itu bisa membuat dia percaya.
Dan iman itu tetap dijaganya sampai dia dimuliakan. Itu nanti di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Jadi pengajaran yang benar mengenai keselamatan itu adalah keselamatan itu seluruhnya adalah anugerah saja. Allah yang memulai, Allah yang menjaga, dan Allah yang menyelesaikannya. Itu nanti kita akan bahas lagi di dalam diskusikan lagi dalam sesi mengenai keselamatan, khusus mengenai keselamatan. Nah, jadi ini kesimpulan kita tentang free will dalam keselamatan yang ada hubungannya dengan keselamatan. Itu cara berpikirnya adalah begini: dosa telah merasuk ke dalam seluruh aspek manusia, ya, pikiran, hati atau will, kehendak, dan kecenderungannya, sehingga itu menimbulkan juga perbuatannya. Karena semua itu telah ditawan, diperbudak oleh dosa, makanya perbuatannya juga cenderung untuk berdosa. Seluruh aspek manusia itu total depravity, sehingga manusia diperbudak, tidak sanggup, total inability atau moral inability. Bahasa Efesus mengatakan manusia mati di dalam dosa, tidak sanggup berbuat apa-apa, tidak bisa merespon, tidak bisa apa-apa, betul-betul pasif, ya. Nah, dalam keadaan manusia berdosa, manusia tidak memiliki kemampuan atau tidak sanggup untuk percaya kepada Kristus dengan kekuatannya sendiri. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan apa tadi? Dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 5, hanya jika Allah menariknya atau memberi iman kepadanya, maka seseorang dapat percaya. Karena itu tidak sembarangan orang bisa percaya, hanya jika Allah menariknya dengan memberi iman kepadanya. Dan karena keselamatan iman itu anugerah daripada Allah, dia yang memulainya dengan memberikan iman kepada seseorang, dia juga menjaganya sampai kepada akhirnya. Maka reformasi, teologi reformasi mengenai keselamatan itu mengatakan bahwa semua karena anugerah saja. Itu yang disebutkan dengan sola gratia. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan dapat mereview kembali jikalau kita mengandalkan keselamatan kita dengan kemampuan kita. Oh, saya bisa percaya itu karena jasa saya. Karena saya yang berkehendak untuk percaya kepada Kristus. Tidak. Anda tidak mungkin bisa percaya pada Kristus kalau Allah sendiri tidak memberikan iman kepada Anda. Bisa jadi iman Anda ini bukan iman yang sejati juga. Bisa jadi Anda menjadi Kristen karena Anda lahir sebagai orang Kristen. Bahkan bisa jadi Anda lahir menjadi orang Kristen, kemudian belajar mengenai teologi, kemudian menjadi dosen, menjadi pendeta, menjadi pemimpin Kristen dengan konsep-konsep yang masih mengatakan bahwa keselamatan itu karena Anda lah yang memilih Kristus, karena Anda percaya kepada Kristus. Kalau demikian halnya, maka Anda mengandalkan keselamatan kepada iman Anda sendiri. Itu adalah iman yang semu yang suatu saat bisa hilang, bisa murtad seperti Yudas sendiri. Tetapi kalau Anda menyadari, kita menyadari bahwa kehendak kita itu sudah ditaklukkan oleh dosa, sehingga kita mengharapkan anugerah Allah saja, dan saya bisa percaya sekarang hanya karena anugerah, maka Anda sudah di dalam track yang benar. Semoga pembahasan ini bisa meluruskan pengertian kita yang selama ini, yang selalu mengandalkan diri kepada diri sendiri, bahwa keselamatan itu sebagai akibat saya kerjasama dengan Allah. Karena Allah menyediakan keselamatan, tapi saya yang memiliki jasa untuk bisa percaya. Maka keselamatan itu kerjasama. Ini yang disebut sinergisme. Tidak. Alkitab, pengajaran Alkitab yang benar dan konsisten, dan juga diajarkan oleh para reformator yang selalu meluruskan mengenai konsep keselamatan ini dalam gereja, mengatakan bahwa keselamatan itu anugerah Allah sepenuhnya. Karena itu Allah yang memulainya dengan memberikan iman, Allah memimpinnya, menjaga iman itu sampai kita dimuliakan. Nanti dalam pembahasan-pembahasan mengenai keselamatan itu semuanya akan jelas. Kiranya saudara bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita ingat lagi bahwa Anda bisa mendownload e-book yang berbobot dari
situs pelayanan kita di sini, ya, dan juga ada blog-blog mengenai hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi supaya kita bisa lebih banyak mengerti, kunjungi di https bit.ly BTBM Indonesia. Nah, jangan lupa untuk mengikuti terus seri dasar-dasar iman Kristen ini. Nanti kita lanjutkan dengan seri 4. Saat ini saya belum bisa menentukan topik apa, ya, nanti tergantung urutannya yang menurut kita nanti bisa menjadi berurutan. Tetapi saat ini kita masih kepada konsep mengenai dosa dan juga akibat-akibatnya. Karena kalau sudah kita mengerti hal ini, maka kita mengerti juga mendudukkan kita di sini, apakah kita sebagai orang berdosa yang memerlukan anugerah, ataukah kita sebagai orang yang sanggup untuk menciptakan keselamatan kita dan juga mempertahankan keselamatan kita sendiri. Tetap ikuti seri dasar iman Kristen ini. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian share kepada teman-teman dan juga like. Tuhan memberkati.